Mengapa USB tipe C adalah pilihan terbaik untuk pengisian daya cepat? Halo para pecinta teknik, hari ini kita akan mengungkap salah satu misteri besar dan keajaiban teknik modern. Mengapa USB-C menjadi raja pengisian daya cepat, memungkinkan daya yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk sebuah konektor yang begitu kompak? Ketika kita memikirkan tentang mengisi daya perangkat kita, kecepatan adalah faktor yang sangat penting. Tapi apa sebenarnya yang memungkinkan USB tipe C mengirimkan begitu banyak energi dalam waktu yang sangat singkat? Jawabannya terletak pada kombinasi cerdas antara desain fisik dan protokol komunikasi yang canggih. Berbeda dengan pendahulunya, USB tipe C dirancang sejak awal untuk menangani kebutuhan daya yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya konektor yang dapat dibalik dan nyaman, tetapi juga merupakan pembangkit tenaga listrik miniatur yang sesungguhnya. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu, melampaui keterbatasan konektor lain yang bahkan sulit melewati 10 atau 15 watt? Nah, kemampuan sebuah konektor untuk menghantarkan daya sangat bergantung pada konstruksi internalnya, dan terutama pada ukuran jalur dan konduktornya. Bayangkan sebuah jalan raya. Semakin lebar jalan itu, semakin banyak mobil yang bisa lewat secara bersamaan. Dan dengan cara yang sama, pin dan jalur di dalam konektor USB tipe C telah didesain ulang agar lebih kokoh dan jumlahnya lebih banyak. Sementara konektor lama hanya memiliki sedikit pin khusus untuk daya dan ukurannya tipis. USB tipe C memiliki 24 pin. Banyak diantaranya didedikasikan untuk fungsi daya dan pembumian, dan secara fisik lebih mampu menahan arus listrik yang lebih tinggi. Ini berarti lebih banyak listrik dapat mengalir melaluinya tanpa membebani sistem. Tapi apakah hanya memiliki jalur yang lebih besar sudah cukup untuk memastikan pengisian daya yang cepat dan aman? Ya, ini bukan hanya soal ukuran, tapi juga bagaimana energi itu dikelola. Salah satu tantangan terbesar dalam rekayasa pengisian cepat adalah resistansi listrik dan pelepasan panas yang diakibatkannya. Listrik saat melewati sebuah konduktor akan menemui hambatan tertentu, dan hambatan itu menghasilkan panas. Semakin besar arus dan tegangan yang Anda coba alirkan melalui sebuah kabel atau konektor, semakin besar pula panas yang dihasilkan. Seperti mencoba memaksa terlalu banyak air melalui selang yang kecil. Tekanannya meningkat dan selangnya bahkan bisa meledak. Dalam konteks pengisian daya cepat, jika panas tidak dapat dibuang secara efisien, hal itu dapat merusak kabel, konektor, atau bahkan perangkat yang sedang diisi dayanya. Para insinyur harus merancang USB tipe C dan kabel-kabel terkait dengan bahan dan bentuk yang meminimalkan hambatan serta memaksimalkan pembuangan panas. Tapi, bagaimana perangkat dan pengisi daya saling berkomunikasi untuk menentukan berapa banyak energi yang bisa diberikan tanpa menyebabkan panas berlebih? Disinilah USB Power Delivery atau USB PD berperan. Sebuah protokol komunikasi cerdas yang menjadi otak di balik pengisian cepat tipe C. USB PD bukan hanya standar perangkat keras, tapi juga perangkat lunak yang memungkinkan pengisi daya dan perangkat bernegosiasi tentang jumlah energi yang ideal, lalu mengirimkannya. Alih-alih hanya memberikan tegangan tetap seperti 5 volt yang biasa kita lihat pada pengisi daya, USB PD memungkinkan tegangan diatur ke tingkat yang lebih tinggi, seperti 9, 12, 15, atau bahkan 20 volt. Dan arusnya juga bisa diubah. Papan kecil di taman saya ini adalah papan sirkuit yang menggunakan teknologi PD, di mana saya bisa mengatur tegangan keluarannya melalui sebuah tombol, dan menggunakan pengisi daya yang juga sudah mendukung teknologi PB. Saya sudah pernah membuat video di kanal ini yang menunjukkan cara kerjanya dan bagaimana Anda bisa mengatur tegangannya. Dan saya akan menaruh kartu untuk video itu di akhir video ini, karena sangat menarik melihat alat ini berfungsi. Dan ini sangat penting, karena seperti yang kita ketahui dari fisika, daya adalah hasil kali tegangan dan arus, seperti pada rumus yang terlihat di layar. Dengan meningkatkan pegangan, kita bisa memberikan daya yang sama dengan arus yang lebih kecil, sehingga mengurangi panas yang dihasilkan pada kabel dan konektor. Awalnya, USB PD hanya memungkinkan hingga 100 watt, tetapi implementasi terbaru sudah mendukung hingga 240 watt yang mengesankan.
membuka jalan untuk mengisi daya laptop berkinerja tinggi, bahkan monitor. Tapi dengan begitu banyak daya yang mengalir, bagaimana kita memastikan perangkat kita tetap terlindungi dari kegagalan? Keamanan adalah prioritas utama, dan rekayasa di balik pengisian cepat tipe C menggabungkan sistem perlindungan yang kuat. Sirkuit perlindungan terhadap kelebihan beban dan korsleting benar-benar sangat penting. Kelebihan beban terjadi ketika sebuah perangkat mencoba menarik lebih banyak daya daripada yang dapat disediakan oleh pengisi daya atau kabel. Atau ketika pengisi daya mencoba memaksa lebih banyak daya daripada yang dapat diterima oleh perangkat. Sedangkan korsleting sendiri adalah sambungan tidak sengaja dengan hambatan rendah yang dapat menyebabkan aliran arus yang sangat tinggi, menghasilkan panas yang ekstrim dan potensi risiko kebakaran. Untuk mencegah skenario berbahaya ini, pengisi daya dan perangkat USB tipe C dengan teknologi PD dilengkapi chip manajemen daya yang secara terus-menerus memantau tegangan dan arus. Jika mereka mendeteksi adanya anomali, mereka dapat langsung memutus pasokan listrik, melindungi baik pengisi daya maupun perangkat. Namun, kualitas komponen fisik juga memainkan peran penting dalam keamanan ini, bukan? Memang, pemilihan bahan konduktor adalah aspek penting dalam rekayasa tipe C. Untuk memastikan efisiensi dan keamanan maksimal, kabel dan konektor berkualitas tinggi menggunakan bahan dengan konduktivitas listrik yang sangat baik. Tembaga adalah bahan yang paling umum dan efisien untuk kawat konduktor di dalam kabel, karena resistansi listriknya rendah dan harganya yang terjangkau. Namun, untuk kontak logam pada konektor itu sendiri, tempat sambungan fisik dibuat, emas sering digunakan. Tapi, kenapa emas? Meskipun lebih mahal, emas adalah konduktor yang sangat baik dan, yang lebih penting, sangat tahan terhadap korosi dan oksidasi. Ini memastikan bahwa sambungan listrik tetap stabil dan memiliki resistansi rendah seiring waktu, bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Sambungan yang terkorosi atau teroksidasi akan meningkatkan resistansi, menghasilkan lebih banyak panas, dan mengganggu kinerja pengisian daya cepat. Tapi, apa yang terjadi jika kita berhemat pada bahan-bahan tersebut dan memilih kabel berkualitas rendah? Kompatibilitas dan keamanan sangat terganggu ketika menggunakan kabel berkualitas rendah. Kabel USB tipe C yang murah dan dibuat dengan buruk mungkin tidak memiliki konduktor tembaga yang memadai. Bisa saja menggunakan bahan kontak yang berkualitas rendah atau yang lebih parah lagi, tidak menyertakan resistor identifikasi yang benar atau sirkuit perlindungan yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari pengisian daya yang lambat dan tidak efisien, hingga risiko serius seperti panas berlebih, kerusakan pada perangkat atau pengisi daya, bahkan kebakaran. Rekayasa di balik tipe C memang kuat, tetapi tetap bergantung pada integritas semua komponennya. Itulah mengapa berinvestasi pada kabel dan pengisi daya bersertifikat dari merek terpercaya sangat penting untuk menikmati manfaat pengisian cepat dengan aman. Lalu, apa yang akan terjadi di masa depan untuk teknologi ini? Nah, masa depan pengisian cepat dengan tipe C sangat menjanjikan dan terus berkembang. Tren saat ini menunjukkan adanya daya yang lebih besar lagi, dengan pengembangan spesifikasi SBPD baru yang bisa melampaui 240 volt. Hal ini memungkinkan untuk mengisi daya perangkat dengan kebutuhan daya lebih besar, seperti workstation portable dan bahkan kendaraan listrik ringan. Selain itu, para insinyur saat ini fokus untuk membuat charger menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Menggunakan teknologi seperti gallium nitride untuk mengurangi ukuran dan berat adaptor daya, sambil tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya. Integrasi pengisian daya cepat ke lebih banyak perangkat, standarisasi, dan pencarian solusi yang lebih aman serta tahan lama adalah pilar inovasi berkelanjutan di bidang ini. USB tipe C bukan hanya sebuah konektor, tetapi merupakan platform daya yang membentuk cara kita berinteraksi dengan perangkat kita. Jika kamu sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kamu merasa tertarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini dan namamu akan disebutkan di video kami. Dan jika kamu sudah sampai di sini, saya mengundangmu untuk melihat kursus-kursus yang kami rekomendasikan.
Jadi, arahkan ponselmu ke QR Code di samping ini atau klik tautan di deskripsi tentang kursus-kursus kami. Di sana kamu akan menemukan kursus Excel, pemodelan 3 dimensi AutoCAD, public speaking, dan banyak lagi. Semua kursus tersebut telah kami pilih secara khusus yang bisa kami jamin kualitasnya. Jadi kalau kamu ingin meningkatkan kariermu, sangat layak untuk dicoba. Dan kamu, pernahkah kamu berpikir tentang semua rekayasa di balik kabel kecil yang mengisi daya ponselmu dalam hitungan menit itu? Berapakah daya terbesar yang pernah kamu lihat sebuah perangkat diisi dayanya? Via USB tipo C. Tinggalkan di kolom komentar di bawah ini dan bagikan pengalaman. Di samping sini ada 2 pilihan video menarik yang perlu kamu tonton untuk menambah pengetahuan dan menjelajahi rasa ingin tahumu. Dan jika kamu ingin berkontribusi bersama kami, beri like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.